Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Anggreni Julianti dengan stambuk F1G1200016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak saya. Pertama, saya akan mempresentasikan ringkasan materi selama kelas berlangsung. Materi pertama yaitu UML atau Unified Modeling Language. Pertama, definisi UML. Menurut Widodo, UML adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintak dan semantik. Sedangkan menurut Nugroho, UML adalah bahasa modelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau Object-Oriented Programming. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan UML. Menurut Henry, langkah-langkah penggunaan UML sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi. Yang kedua, petakan use case untuk setiap bisnis proses. Yang ketiga, buatlah development diagram secara kasar. Yang keempat, definisikan objek-objek level atas, package atau domain, dan buatlah sequence dan atau collaboration untuk setiap alur kerja. Yang kelima, buatlah rancangan user interface model yang menyediakan termuka bagi pengguna. Yang keenam, akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas kelas dan interaksi dengan kelas lain. Selanjutnya, konsep pemodelan penggunaan UML. Suatu view tersendiri pada dasarnya merupakan sejumlah konstruksi pemodelan UML yang mempresentasikan suatu aspek tertentu dari sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Pada peringkat paling atas, view sesungguhnya dapat dibagi menjadi 3 area utama, yaitu klasifikasi struktural, perilaku dinamis, serta pengelolaan atau manajemen model. Selanjutnya, bangunan dasar metodologi UML. Menurut Nugroho, bangunan dasar metodologi UML menggunakan 3 bangunan dasar untuk mendeskripsikan sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu 1. Sesuatu atau things. Ada 4 things dalam UML, yaitu structural things, behavioral things, grouping things, dan notion things. Yang kedua, relasi atau relationship. Ada 4 macam relationship dalam UML, yaitu ketergantungan, asosiasi, generalisasi, dan realisasi. Selanjutnya, jenis-jenis diagram UML. Menurut Henry, berikut ini adalah definisi mengenai 5 diagram UML. Pertama, use case diagram. Yang kedua, kelas diagram. Yang ketiga, sequence diagram. Yang keempat, structure diagram. Dan kelima, activity diagram. Materi selanjutnya yaitu proses perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dalam bentuk program untuk mengatur sistem komputer dan untuk memproses komponen perangkat keras. Untuk menghasilkan produk perangkat lunak, serangkaian aktivitas digunakan. Kumpulan ini disebut proses perangkat lunak. Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak. Pada proses ini dilakukan perancangan, pemrograman, pendokumentasian, pengujian, dan perbaikan bug. Selanjutnya, komponen perangkat lunak. Ada 3 komponen perangkat lunak, diantaranya program, dokumentasi, dan prosedur operasi. Selanjutnya, ada 4 kegiatan proses kunci dasar. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Dan keempat, evaluasi perangkat lunak. Selanjutnya, krisis perangkat lunak. Yang pertama, ukuran dan biaya. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, pengiriman tertunda. Selanjutnya, model proses perangkat lunak.
Model proses perangkat lunak adalah abstraksi dari proses aktual yang sedang dijalankan. Ini juga dapat didefinisikan sebagai representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak. Setiap model mewakili proses dari perspektif tertentu. Model proses perangkat lunak dasar di mana berbagai jenis model proses perangkat lunak dapat diimplementasikan, seperti model alur kerja, yang kedua model air terjun, yang ketiga model pengembangan evolusioner, yang keempat rule atau action model. Materi selanjutnya yaitu model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak adalah abstraksi dari proses pengembangan perangkat lunak. Model menetapkan tahapan dan urutan proses. Jadi, anggap ini sebagai representasi dari urutan kegiatan proses dan urutan di mana mereka dilakukan. Sebuah model akan menentukan hal berikut seperti 1. Tugas yang harus dilakukan. 2. Input dan output dari setiap tugas. 3. Kondisi sebelum dan sesudah untuk setiap tugas. Dan terakhir, alur dan urutan setiap tugas. Tujuan dari model proses perangkat lunak adalah untuk memberikan panduan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas untuk mencapai produk akhir dan tujuan seefektif mungkin. Ada banyak jenis model proses untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Kami menyebutnya sebagai model SDLC, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Model SDLC yang paling populer dan penting adalah sebagai berikut. 1. Model air terjun. 2. Model V. 3. Model tambahan. 4. Model RAD. 5. Model gesit. 6. Model terulang. 7. Model prototype. Dan terakhir, model spiral. Selanjutnya, faktor dalam memilih proses perangkat lunak. Memilih model proses perangkat lunak yang tepat untuk proyek Anda bisa jadi sulit. Jika Anda mengetahui kebutuhan Anda dengan baik, akan lebih mudah untuk memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda perlu mengingat faktor-faktor berikut ini saat memilih model proses perangkat lunak. Yang pertama, persyaratan proyek. Yang kedua, ukuran proyek. Yang ketiga, kompleksitas proyek. Yang keempat, biaya keterlambatan. Kelima, keterlibatan pelanggan. Keenam, keakraban dengan teknologi. Dan terakhir, sumber daya proyek. Selanjutnya, jenis model proses perangkat lunak. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa jenis model perangkat lunak yang masing-masing memenuhi persyaratan yang berbeda. Di bawah ini kami akan lihat 7 jenis model proses perangkat lunak teratas yang harus Anda ketahui. Yang pertama, model air terjun. Model air terjun adalah proses sekuensial yang digerakkan oleh rencana di mana Anda harus merencanakan dan menjadwalkan semua aktivitas Anda sebelum mulai proyek. Yang kedua, model V. Model V atau model verifikasi dan validasi merupakan perpanjangan dari model air terjun. Semua persyaratan dikumpulkan di awal dan tidak dapat diubah. Yang ketiga, model inkremental. Model inkremental membagi fungsionalitas sistem menjadi peningkatan kecil yang dikirimkan satu demi satu secara berurutan. Fungsionalitas yang paling penting diimplementasikan dalam peningkatan awal. Yang keempat, model berulang. Model pengembangan berulang mengembangkan sistem melalui pengembangan sebagian kecil dari semua fitur. Ini membantu memenuhi cakupan awal dengan cepat dan melepaskannya untuk umpan balik. Yang kelima, model RAD. Pengembangan aplikasi cepat atau model RAD didasarkan pada pengembangan berulang dan membuat prototipe dengan sedikit perencanaan yang terlibat. Keenam, model spiral. Model spiral adalah model proses perangkat lunak interaktif yang digerakkan oleh risiko. Model spiral memberikan proyek dalam loop. Tidak seperti model proses lainnya, langkah-langkahnya bukanlah aktivitas tetapi fase untuk mengatasi masalah apapun yang memiliki risiko terbesar menyebabkan kegagalan. Ketujuh, model gesit.
Model proses tangkas pendorongan iterasi, pengembangan, dan pengujian yang berkelanjutan. Setiap bagian inkremental dikembangkan dalam satu iterasi, dan setiap iterasi dirancang agar kecil dan dapat dikelola sehingga dapat diselesaikan dalam beberapa minggu. Materi selanjutnya yaitu Agile. Agile Software Development adalah kelompok metode pengembangan perangkat lunak. Kumpulan metode ini juga sering disebut Agile Development Methods. Titik utama dari Agile Software Development adalah kerjasama kelompok. Metode-metode yang tergabung dalam Agile menitik beratkan kolaborasi antar anggota tim Agile. Karena ini adalah kumpulan metode, maka ada banyak metode dalam Agile. Tidak ada satu metode yang dianggap lebih baik dibandingkan metode lainnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat Agile Software Development. Tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, 1. High Value and Working Up System. Yang kedua, Iterative Incremental Evolutionary. Yang ketiga, Cost Control and Value Drive Development. Yang keempat, High Quality Production. Yang kelima, Flexible and Risk Management. Yang keenam, Collaboration. Dan terakhir, Safe Organizing and Safe Managing Team. Sedangkan manfaat dari Agile adalah 1. Meningkatkan produktivitas tim, 2. Meningkatkan kualitas perangkat lunak, 3. Meningkatkan kepuasan klien, dan terakhir menghemat biaya yang dibutuhkan. Manfaat dari Agile ini bukan hanya dirasakan oleh tim Agile itu sendiri, tetapi juga turut dirasakan oleh klien dan perusahaan. Maka dari itu, metode-metode ini banyak digemari oleh perusahaan. Selanjutnya, perbedaan Agile dan Scrum. Ketika kita menyebut Agile, banyak orang langsung mengaitkan dengan Scrum. Sebenarnya apa sih itu Scrum? Scrum adalah salah satu metode yang menggunakan pendekatan Agile. Jadi, Scrum adalah salah satu jenis Agile atau salah satu metode yang berada di bawah naungan Agile Software Development. Maka dapat disimpulkan bahwa Scrum adalah bagian dari Agile, sedangkan Agile adalah kumpulan metode yang menaungi Scrum. Selanjutnya, 6 langkah Agile. Secara umum ada 6 langkah inti dalam Agile. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan. Kedua, implementasi. Ketiga, tes perangkat lunak. Keempat, dokumentasi. Kelima, development. Dan terakhir, pemeliharaan perangkat lunak. Selanjutnya, 4 nilai dalam Agile. Ada 4 nilai yang menjadi dasar metode-metode Agile. Nilai ini diambil dari Agile Manifesto. Nilai-nilai tersebut mencakup interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Selanjutnya, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan terakhir, respon terhadap perusahaan lebih penting daripada mengikuti rencana. Selanjutnya, 12 prinsip Agile. 12 prinsip Agile adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan klien adalah prioritas utama. Kedua, adaptif dengan perubahan untuk menciptakan keuntungan yang kompetitif bagi klien. Ketiga, menghasilkan perangkat lunak secara rutin dalam jangka waktu yang pendek. Yang keempat, kerjasama tim berlangsung setiap waktu. Kelima, mengembangkan proyek individual dan motivasi. Keenam, menggunakan komunikasi secara langsung untuk menyampaikan suatu informasi. Ketujuh, perangkat lunak yang dikerjakan dengan baik adalah tolak ukur kemajuan. Kedelapan, pengembangan yang berkelanjutan. Kesembilan, proses teknis dan rancangan yang berkelanjutan. Kesepuluh, memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Kesebelas, desain, kebutuhan dan rancangan terbaik muncul dari anggota tim. Dan terakhir, refleksi berkala tim untuk menyatukan dan menyelaraskan cara kerja yang efektif dan efisien. Kedua-belas prinsip ini wajib dipegang teguh oleh tim yang menerapkan metode Agile. Prinsip-prinsip ini menjadi pegangan utama dalam pelaksanaan pengembangan perangkat lunak oleh tim. Materi selanjutnya yaitu Software Requirement Specification atau SRS.
RSS atau dapat diartikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Dokumen ini dibuat oleh development setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Oleh karena itu, standar yang akan kita bahas ini adalah standar dari IEEE. Standar ini dapat membantunya dalam pengembangan outline SRS yang baku, khusus untuk perusahaan, membantunya membuat dokumen RSS dengan format dan isi yang standar, serta membantunya mengembangkan rincian-rincian pendukung lainnya. Istilah-istilah tersebut adalah: yang pertama, kontrak; kedua, customer; yang ketiga, pengguna. Selanjutnya, manfaat SRS. 1. Sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Kedua, mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Ketiga, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. Keempat, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Kelima, memfasilitasi transfer, semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain. Keenam, mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan SRS. Yang pertama, sifat SRS. Di antaranya yaitu fungsionalitas, antarmuka eksternal, performasi, atribut, dan batasan perancangan. Yang kedua, lingkungan SRS. Mengingat SKPL pada akhirnya akan menjadi dasar bagi kontrak antara development dan customer, maka suatu dokumen SKPL harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan software dengan benar. Yang kedua, tidak menjelaskan rancangan atau implementasi dengan rinci. Yang ketiga, tidak memaksakan penambahan suatu batasan dari perangkat lunak. Yang ketiga, karakteristik dari SRS yang baik yaitu benar. Yang kedua, tidak ambigu tapi jelas. Yang ketiga, lengkap. Yang keempat, konsisten. Kelima, prioritas penting dan atau stabilitas. Ketujuh, dapat diverifikasi. Kedelapan, bisa dimodifikasi. Dan keterakhir, bisa dilacak. Materi selanjutnya yaitu desain proses. Proses model desain perangkat lunak. Yang pertama, desain data. Desain data adalah aktivitas pertama dan terpenting dari 4 aktivitas desain yang dilakukan selama rekayasa perangkat lunak. Desain data merupakan desain sistem pada level organisasi dan klasifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan struktur data yang baik sehingga diperoleh program yang lebih modular dan mengurangi kompleksitas pengembangan software. Yang kedua, desain arsitektur. Arsitektur adalah sebuah kerangka sistem secara menyeluruh. Prisma 2005 menyebutkan bahwa arsitektur adalah struktur data dan komponen dalam sistem. Desain arsitektur adalah untuk mengembangkan struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antar modul. Metode desain yang disajikan pada bagian ini mendorong rekayasa perangkat lunak untuk berkonsentrasi pada desain arsitektur sebelum mencemaskan masalah perpimpaan. Yang ketiga, desain interface. Memberikan suatu gambaran mengenai struktur program kepada prekayasaan perangkat lunak. Desain interface akan berfokus pada 3 area, yaitu pertama, desain interface antar modul-modul perangkat lunak. Yang kedua, desain interface antar perangkat lunak dan entitas eksternal. Yang ketiga, interface antara seorang manusia, user dan komputer. Desain interface mendefinisikan transform mapping dan transcript mapping. Pertama, transform mapping, yaitu diterapkan untuk sebuah aliran data yang menunjukkan batas yang jelas antara data yang masuk dan yang keluar. Yang kedua, transcript mapping diterapkan jika sebuah item informasi menyebabkan percabangan yang disebut transaksi yang memicu aliran data lain sepanjang salah satu dari beberapa jalur. DFD dipetakan menjadi sebuah struktur yang mengalokasikan kontrol menjadi sebuah
struktur yang mendapatkan dan mengevaluasi sebuah transaksi. Bagian yang dibahas di sini seperti spesifikasi interface manusia-mesin, kedua aturan interface manusia-mesin, dan ketiga desain interface eksternal. Yang keempat, desain prosedural. Desain prosedural terjadi setelah data, desain, arsitektur, dan interface dibangun. Tujuannya untuk menetapkan detail algoritma yang akan dinyatakan dalam suatu bahasa tertentu. Dalam dunia yang ideal, spesifikasi prosedural diperlukan untuk menetapkan detail algoritma yang akan dinyatakan dalam suatu bahasa ibu seperti bahasa Inggris. Desain prosedural mendefinisikan untuk masing-masing modul. Yang pertama, naratif pemrosesan. Yang kedua, deskripsi interface. Ketiga, deskripsi bahasa atau lainnya desain. Yang keempat, modul-modul yang digunakan. Yang kelima, struktur data internal. Dan terakhir, keterangan atau larangan atau pembatasan. Yang kelima, coding. Program Design Language atau PDL adalah postcode atau suatu bahasa keseluruhan yang sintaksnya dari bahasa tertentu atau pemrograman terstruktur. Pengkodean atau coding merupakan tahap konstruksi perangkat lunak yang dibangun dari model dan desain tersebut sebelumnya. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki format yang berbeda-beda, namun terdapat kaidah umum penulisan program, di antaranya aturan penulisan kode, kedua dokumentasi kode, dan ketiga refactoring kode. Materi terakhir yaitu user-centered design. User-centered design adalah proses desain berulang di mana desainer fokus pada pengguna dan kebutuhan pengguna di setiap fase proses desain. Di UCD, tim desain melibatkan user di seluruh proses desain melalui berbagai penelitian dan teknik desain untuk menciptakan produk yang sangat bermanfaat. User-centered design adalah sebuah metode pengembangan yang menjamin produk, software, dan website akan mudah digunakan. Perhatian yang cermat terhadap masalah desain yang berpusat pada pengguna selama tahap awal pengembangan software secara dramatis dapat mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Menurut ISO 13407/1999 menyatakan human-centered design atau desain yang berpusat pada manusia adalah suatu pendekatan untuk pengembangan sistem interaktif yang berfokus secara khusus pada pembuatan sistem yang usable. The International Usability Standard ISO 13407 menetapkan prinsip-prinsip dan aktivitas yang mendasari user design centered, yaitu desain didasarkan pada pemahaman eksplisit tentang pengguna, tugas, dan lingkungan. Yang kedua, user terlibat di seluruh proses desain dan pengembangan. Ketiga, desain didorong dan disempurnakan oleh evaluasi yang berpusat pada pengguna. Yang keempat, proses adalah interaktif. Yang kelima, desain membahas seluruh pengalaman pengguna. Yang keenam, tim desain mencakup keterampilan dan perspektif multidisiplin. Selanjutnya, fase-fase umum dari proses UCD yaitu yang pertama, tentukan konteks pengguna, yang kedua, tentukan persyaratan, yang ketiga, buatlah solusi desain, yang terakhir, evaluasi desain. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar user-centered design. Yang pertama, fokus pada pengguna, yang kedua, perancangan terintegrasi, yang ketiga, pengujian pengguna, dan terakhir, perancangan interaktif. Selanjutnya, user-centered design sebagai iteratif proses. Desain terhadap produk atau layanan berlangsung secara interaktif atau berulang. Setiap pendekatan interaktif meliputi 4 fase yang berbeda. Di antaranya yang pertama, memahami konteks, yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan user, yang ketiga, penerapan, yang keempat, masuk ke tahap evaluasi. Selanjutnya, teknik-teknik penting dalam proses user-centered design. Yang pertama, research, yang kedua, concept identification, yang terakhir, validation observasi. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai ringkasan materi selama perkuliahan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan desain produk aplikasi perangkat lunak. Pembelajaran 3, panduan kegiatan. Yang pertama, kelompok pengguna brainstorm. Layanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan makanan sehat yang baik dan benar. Tidak saja mampu memenuhi harapan terhadap peningkatan mutu pelayanan, tetapi juga dapat menjamin
kecukupan asupan makanan sehingga dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Menyelenggarakan makanan sesuai standar kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Namun pada kenyataannya rumah sakit ternyata tidak dapat menyediakan makanan sehat sesuai dengan kebutuhan pasien. Hanya 26,660 pasien di rumah sakit yang menerima makanan sesuai jumlah kalori yang dibutuhkan, sedangkan 73,334 pasien tidak mendapatkan kalori yang cukup. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang cukup memprihatinkan, sehingga perlu upaya serius dan bersifat segera ke arah yang dapat meningkatkan keberhasilan program pelayanan gizi yang bermutu. Selanjutnya, kategori pengguna. Solusi sistem layanan pesan antar makanan tambahan yang sehat sesuai dengan kebutuhan asupan gizi bagi pasien maupun masyarakat umum menjadi salah satu perhatian untuk menjawab tantangan dan menjadi program baru bagi tenaga medis. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat memberikan kesadaran akan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan sehat kepada pasien maupun masyarakat umum. Selanjutnya, pilih pengguna tertentu. Pilih kategori pengguna tertentu yang akan mendapatkan manfaat dari perancangan produk aplikasi saya, di antaranya itu pasien dan masyarakat umum. Selanjutnya, kebutuhan curah pendapat. Belum tersedianya layanan penjualan makanan sehat ketika pasien atau keluarga pasien ingin membeli atau mencari makanan ekstra setelah mendapatkan rekomendasi dokter harus mengkonsumsi makanan dengan tingkat kecukupan kalori. Di sisi lain, keluarga atau penunggu pasien juga tidak bisa meninggalkan pasien untuk beli makanan ke kantin atau keluar dari rumah sakit. Standar gizi dari makanan yang dibeli pun juga tidak diketahui. Kondisi fisik lelah dan banyak pikiran juga menjadi kendala atau permasalahan yang sering terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, ini yang menjadi dasar latar belakang perancangan desain antarmuka dengan metode Seng, Sprint, dan Usability Testing pada aplikasi penjualan makanan sehat. Selanjutnya, kategori kebutuhan. Maka di rumah sakit memang bukan salah satu kriteria yang paling penting dalam mengaruhi keputusan pasien ketika pertama kali memilih tempat untuk berobat. Namun pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas termasuk pelayanan makanan sehat bagi pasien akan dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap pelayanan yang diterimanya, sehingga bisa saja orang tersebut akan kembali memilih rumah sakit yang sama jika menderita sakit lagi dan merekomendasikan ke teman atau keluarga. Hal ini dikarenakan belum tersedianya layanan penjualan makanan sehat ketika pasien atau keluarga ingin membeli atau mencari makanan ekstra terhadap pendapatan. Setelah mendapatkan rekomendasi dokter, harus mengkonsumsi makanan dengan tingkat kecukupan kalori. Selanjutnya, pilih kebutuhan spesifik. Aplikasi penjualan makanan sehat nantinya diharapkan dapat merancang atau membangun interface, visual design, dan brand pada aplikasi mobile penjualan makanan sehat serta memberikan experience yang sesuai berdasarkan kebutuhan user, sehingga user merasa puas dan nyaman ketika sedang berinteraksi atau mengakses aplikasi mobile. Selain itu, agar memudahkan delivery informasi dan menjadi menarik bagi user. Selanjutnya, diskusi pro dan kontra. Pro dari produk aplikasi yang saya rancang yaitu tampilan desain UI dalam merancang sebuah produk baru dapat diterima dengan baik dan cukup mudah digunakan. Sedangkan kontranya dari produk aplikasi yang saya rancang yaitu masih kurangnya produk makanan sehat yang ditawarkan pada aplikasi ini. Selanjutnya, pilih solusi spesifik. Menghasilkan user interface yang mudah dipahami oleh user untuk mengakses aplikasi mobile dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan kalori pengguna per hari, dan memberikan rekomendasi desain antarmuka makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan kalori dan informasi up to date tentang akan pentingnya kebutuhan gizi. Selanjutnya, pelajaran 4, panduan aktivitas. Yang pertama, deskripsikan produk Anda. Aplikasi penjualan makanan sehat nantinya diharapkan dapat merancang atau membangun interface, visual design, dan brand pada aplikasi mobile penjualan makanan sehat, serta memberikan experience yang sesuai dengan berdasarkan kebutuhan user, sehingga user merasa puas dan nyaman ketika sedang berinteraksi
atau mengakses aplikasi mobile. Selain itu agar mempermudah delivery informasi dan menjadi menarik bagi user. Selanjutnya, gambarkan produk Anda. Di bawah ini merupakan gambar produk yang saya rancang. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut di ruang bawah ini. Pertama, siapa pengguna Anda dan apa spesifikasi perlu Anda identifikasi? Kategori pengguna tertentu yang akan mendapat manfaat dari perencanaan produk aplikasi saya, di antaranya itu pasien dan masyarakat. Selanjutnya, apa saja fitur produk yang Anda rancang? Yang pertama, fitur masuk dan daftar. Yang kedua, fitur lupa kata sandi. Yang ketiga, fitur BMR kalori. Yang keempat, fitur menu dan harga. Yang kelima, fitur detail produk. Yang keenam, fitur checkout. Kelima, fitur rekomendasi produk. Yang terakhir, fitur pemesanan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana fitur ini memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi pemesanan makanan pada umumnya, di mana pada aplikasi ini user bisa mengetahui kalori yang tubuh yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh sebelum memilih makanan yang akan dipesan, sehingga makanan yang dipesan nantinya sesuai dengan kebutuhannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja fitur yang mungkin Anda sukai untuk diri Anda sendiri tapi memutuskan untuk tidak sertakan untuk pengguna Anda? Tidak ada, karena semua fitur pada produk saya sangat dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya, apa salah satu fitur yang mungkin tidak Anda sukai tetapi Anda sertakan karena memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Tidak ada. Selanjutnya, gambar use case diagram aplikasi yang telah saya rancang. Di sini terdapat 3 aktor yang dimana tiap-tiap aktor memiliki use case dan setiap use case berhubungan pada use case di aktor lainnya. Selanjutnya, activity diagram. Ini merupakan activity diagram aplikasi yang telah saya rancang. Baik, demikian tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.